Balik lagi sama kita di Genetic Talks. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang rest day. Yoi. Tapi rest day-nya secara yang luas, nggak hanya dalam kayak setiap abis latihan per minggunya ada rest day-nya, bukan. Jadi kayak rest day itu sebagai faktor yang sangat penting dalam lu mau olahraga pun ataupun tidak gitu. Betul. Pertama-tama kenapa kita mau bahas ini? Karena kemarin dia sakit, gua fatigue nggak kelar-kelar seminggu. Gue sakit sampai ini sakit yang termasuk sakit terlama gue. Biasanya gue sakit itu bisa sampai paling cepet itu udah 2 hari habis itu sembuh. Kalau nggak paling ekspresnya lagi gue sehari doang paling sakit, besokannya sembuh. Ini kemarin gue hampir 5 hari sakit. Nah, gue menurut anjing bener-bener semuanya tuh ngerasa gue turun 6 kilo dari 86 ke 80. drop banget ya. Drop banget gue. Bener-bener turun 6 kilo. Sekarang ya udahlah ya. Kayak kalau nggak rest day itu, kalau sekarang ya kita tuh masuknya di fase kalau nggak rest day itu pasti gelisah. Ya. Soalnya ya karena pasti kita kecapean. Betul. Terus juga kita terlalu sering latihan tanpa ada rest day dalam seminggu, lu masuknya overtraining. Betul, bisa jadi Overtraining dan lu yang pasti, dan ini bener terjadi di gua adalah yaitu jenuh. Betul. Bosen ya? Bosen kan? Ya. Karena jenuhnya bukan cuma kerja doang ya. Lu olahraga juga pasti ada jenuhnya. Ada jenuhnya. Excitednya lu, Iya, sejimbret-jimbretnya lu pun juga kalau lu gitu terus pasti lama-lama jenuh juga sih. Iya kan? Dan pastinya hubungan lu dengan dunia luar akan berkurang. Berkurang, benar. Gak ada update apapun gitu. Tuh. Jadi ya jangan terlalu jimbret banget lah ya. Udah pesannya itu, udah video selesai. Udah gitu anjing. Yang pertama ya lu mau bahas apa tentang rest day ini? Jadi yang pertama, kenapa harus rest day? Ya. Kenapa harus rest day? Karena sebelumnya tadi gue udah nyampein kan, kenapa harus rest day? Yang pertama, bukan mengurangi ya. Ibaratnya ininya menghalau lah. Ya. Menghalau rasa lu untuk jenuh, bosan. Terus overtraining. Dan yang mungkin yang bener-bener bisa jadi fakta ya kalau menurut gue ya. Iya. Menurut gue bisa jadi fakta itu adalah kayak dia sakit, kayak gue yang fatigue, kayak bener-bener tuh sampai dari gini deh, kasusnya gue yang chest day. Iya. Ya kan? Ya. Kan chest day pasti selalu first day of the week. Iya. Ya kan? Betul. Start of the week pasti selalu chest day. Itu yang harusnya emang gue sekarang lagi di beban 105 kg. Itu gue nyari selalu sekarang ngejar 6. Ya, 6 reps. Main di hypertrophy, bukan main di strength. Itu harusnya kan Selasa malam atau Rabu pagi sudah hilang dong. Oh ya. Iya kan? Dan dia juga tahu gue makan juga gila, lumayan dada. Gue memang karbonya dikit, karbonya nggak banyak, nggak kayak Bang Abi. Kalau gue banyaknya benar-benar di protein. Lu tahu kan gue pernah ayam bawa 4 dada ayam tuh. 4 dada ayam dimakan dada ayam goreng buang habis itu. Gue mentok-mentok paling 2, kalau 3. Itu 1 mil. Satu mil 4 ayam 4 potong. Mending 4 potong kecil gede lagi. Sayang banget itu. Di kantor gue ada banyak, kenapa nggak gue ambil aja dada ayam semua lagi. Iya, itu kan harusnya Selasa malam atau Rabu pagi udah selesai dong. Rasa fatigue gue udah hilang dong. Iya. Ini sampai Sabtunya gue nggak hilang-hilang tuh. Nggak hilang-hilang. Fatigue sini gue kan kayak kita ngukurnya gini aja lah. Ya, ada tensionnya ya. Iya kan, ada tensionnya. Kok masih sakit gitu. Terus kalau gue begini ketarik juga di lower chest ini ya. Wah sakit banget nih kayaknya. Itu baru chest. Back juga sama. Back juga sama. Kaki lebih ngaco lagi. Betul. Ya kan, waduh kayak nih kaki lebih parah lagi malah. Kaki kan kaki kayak sebenarnya di rumah cuman itu doang, cuman pakai beban yang di rumah gue, dan gue main cuman di 65. Gak kayak biasanya. Gak kayak biasanya gue top tier. Gue nggak mau nge-reveal aja nih. Gak usah. Nah itu
lumayan capek juga. Padahal gue udah ngurangin segitu. Iya. Emang sih salahnya gue main basket. Gak salah juga. Sebenarnya gue abis itu gue bisa latihan kaki, gue main basket. Gue ngurangin main di 65 aja karena gue tahu gue malamnya akan main basket. Oh iya. Ya kan? Tapi rasanya tuh kayak kok nggak hilang-hilang. Jatuhnya berarti bener-bener kayak DOMS yang berkepanjangan dan sebagai indikasinya sebagai kayak overtraining juga ya. Iya gitu. Kan gue gue akhirnya beralih dari latihan kaki terus gue main basket, gue biar nggak jenuh juga kan, biar nggak bosan, dan gue biar mungkin nggak overtraining lah gitu ya. Ternyata mungkin di guanya nggak bosan, tapi di badan guanya yang bosan. Di pikiran guanya nggak, gue masih fine aja gitu, nggak ada rasa bete bosan. Ternyata emang di badan gue yang udah menandakan lu harus rest yang bener-bener rest nih. Nah karena gue termasuk orang yang kayaknya rest gue cukup di hari Minggu aja deh. Gitu. Ya karena kan 6 ya. 6 kan, kita latihan 6 split kan, 6 split kan. Nah, itu gua memutuskan ya udah di week yang sekarang ini gua better deload. Biar gue tetap ada latihan tapi gua nggak ngasih stres yang lebih banyak. Iya, gitu. Kan deload bener kan itu kan. Betul. Nah, kalau dari PLV lu sebagai yang akhirnya kena nih, yang gue gym rat. Dan kalau gue kan gue langsung menyadari, ya kan. Kalau lu kan ibaratnya bukan langsung nyadarin, lu langsung digeprak gitu, pok udah lu rest deh lu, sakit lu gitu ibaratnya. Kan? Maksudnya kalau dari POV gue ya, waktu kenapa rest day itu penting, karena gue emang lumayan gila juga ya, maksudnya. Bukan lumayan gila, emang pasti lu udah. Iya, gue latihannya emang lumayan gila, dan terus juga restnya juga agak kurang ini loh. Iya. Struktural banget lah gitu. Kurang struktural banget sampai akhir yang waktu di video kemarin pun kan itu hari Senin ya. Itu pun gue lagi baru hari pertama untuk sakit demam, itu gue hajar nge-gym. Wah, dan hasilnya itu pun gue cuma setengah jam di gym, habis itu balik. Gak kuat gue, udah demam parah, baru pucet. Kayak tahu gak sih yang kondisinya ayam sayur yang lemes tuh tidur gitu. Iya. Gue paksain. Maksudnya bukan karena gue gym rat banget nih, gue sakit gue hajar, enggak. Karena pada saat itu gue ngerasa kayak masih fine yo. Iya, kelihatan. Masih fine, dan di saat gue nyampe, pas setelah gue inget kok sehabis gue incline apa habis lateral raise gitu, berasa tuh langsung. Otot-otot tuh udah mulai sakit, suhu gue mulai naik. Wah, balik nih gue, nggak bisa. Udah gue suruh, udah lu balik aja, udah nggak apa-apa, bawa tuh motor si Faris, nggak mau, ujung-ujungnya si nganterin tuh, ya saya ada sih, nganterin gue anjing, nggak kuat gue. Terus makanya restnya itu faktor yang sangat amat besar sih dan penting banget. Dan gue pun juga ngerasa gue bisa sakit kemarin ini pun juga karenanya gue kurang rest day dengan baik gitu loh. Dan mungkin dari kualitas tidur gue ataupun dari stres gue yang naik gitu. Jadi mempengaruhi kualitas tidur gue. Even walaupun gue tidur gue 6 jam sampai 8 jam pun juga belum bisa menentukan itu kualitas tidur yang baik ya. Karena menurut gue kualitas tidur yang baik itu kan ada tahapan-tahapannya ya, yang gue tahu. Dia tuh sampai ada yang cuma cuma sekedar tidur. Berarti kalau kayak gitu kan selain karena kita kurang rest dan maksud gue tidur berarti bukan terhitung bener-bener lu rest ya kan? Tuh. Karena dari lu tidur pun juga ada kualitas tidur yang dimana lu bener-bener deep sleep gitu loh. Iya. Bener-bener lu tidur itu yang masuk ke namanya REM kalau nggak salah. REM-nya itu yang deep sampai yang lu bener-bener tidur pulas, yang lu pun bahkan dibangunkan aja itu susah. Nah, itu tuh katanya indikasi di tidur yang baik. Iya, ya ibaratnya bukan tidur ayam. Simulasi mati. Iya, tapi kalau yang tidur cuman ayam, lu masih sadar, itu lu belum sepenuhnya. Iya, kayak ibaratnya gini, kayak kita tidur 8 jam aja kadang kan masih suka kebangun. Betul. Tengah malam. Betul. Itu tandanya kurang tidur. Ya kurang bener-bener lu masuk ke alam bawah sadar lu yang lu nggak, kayak udah lu lagi dalam dunia mimpi aja. Bener, yang bener-bener rest gitu, bener-bener lu tuh beristirahat dengan baik gitu. Ya, pasti kalau kita tahu kalian main The Sims lah, itu kan ada opsi deep sleep. Nah, itu yang bener-bener udah nggak akan keganggu gimana pun. Yang sistem-sistem organ semuanya tuh udah bener-bener rest. Yang aktif tuh cuman di otak lu aja, karena kan otak juga tetap harus menjalankan
jantung, pernapasan, segala semua macam. gitu-gitu. Nah, ya kayak gitu-gitu. Saraf sampai semua harus dijalankan kan. Iya kayak gitu dan apa namanya? Dan gua ngerasa juga kemarin sakit ini, gua nggak tahu ya dengan volume gua, dengan intensitas gua, gua ngerasa ini sebagai indikasi overtraining apa enggak juga gua masih abu-abu. Tapi gua ngerasa ada sedikit gue nih overtraining kemarin dan karena gue ngerasa kenapa gue bisa berasumsi overtraining karena gue tuh karena kurang rest. Sebenarnya faktor akarnya tuh di situ. Iya. Jadi gue bisa menyimpulkan itu kalau gue tuh overtraining juga gitu loh. Berarti indikasi kita overtraining selain dari badan kita juga harus menyadari dong. Betul betul. Kita harus peka sih, harus peka. Feedback badan lu tuh di next day-nya tuh seperti apa gitu loh. Atau ketika di malamnya tuh kayak udah mulai berasa wah. Karena jujur gini, waktu kita yang lu udah mulai gak latihan tuh besokannya, itu gua latihan kan. Yeah. Wah, nih ibaratnya badan tuh gak berasa apa-apa. Badan tuh masih gas aja terus. Cuman kayak dari kepala gua tuh sampai ke sini tuh kayak, wah ini gua udah mulai agak-agak goyang-goyang gak jelas nih. Gua tau kayak sempoyangan gitu ya. Tapi sempoyangan bukannya sempoyangan gua begini, cuman kayak ngerasa kayak kosong. Wah, kok lemes-lemes nggak jelas gitu, aneh. Yang biasanya lu kalau ngeliat gue lateral raise kan gue istirahat nggak nyampe semenit kan. Iya. Gue bisa ya udah 15 detik hajar aja kan. Iya. Itu kayak 15 detik hajar aja dengan set pertama 6. Oh, ini berarti pas Selasa ya? Lu lateral raise Selasa ya? Oke. Itu set pertama gue bisa dapat 15, set kedua kan harusnya gue juga biasa tetap rata. Lu ngeliat gue juga pasti selalu rata kan. Ini enggak. Dari 15 gue turun ke 13. Set ketiga sama lagi. Set keempatnya gue cuma dapat 10. Reps-nya. Wah, gue udah harus dah. Wah, harus gue rest. Makanya pada saat itu gue nggak bawa makanan kan gitu biasanya makan. Gue langsung cabut. Itu latihan yang pull gue paling cepat. Kita biasanya pull bisa sampai 1,5 jam atau 2 jam. Ini gue nggak nyampe sejam. Anjing itu udah selesai. Itu cepet banget. Udah selesai gitu. Untuk pull itu cepet banget. Dan itu dapat semua. Dapat semua dari lat pull dan lain-lain itu dapat semua sampai bisa. Itu pun udah termasuk shoulder loh. Udah termasuk shoulder 2 banget loh. Tuh kaki gila gue kayak ngerasa wah nggak nih udah harus rest deh gue rest. Iya. Bener akhirnya gue nyampe rumah jam 10. Kadang kan gue malu masih chattingan kan jam 10. Iya. Ada nggak sama anak-anak juga di grup masih chattingan kan. Betul. Ini Nggak ada kan gue lihat tuh grup, wah ini grup berisik, nggak gue tanggepin. Gue udah total tidur gue 9:30 gue udah lepas gue. Wah hancur. Oh, untungnya gue segar. Untungnya abis itu mereka segar. Cuman ya tetap yang tadi gue jelasin di awal. Fatigue-nya kok ngerasa banget sampai sekarang gitu. Sampai di join gue kayak, ini kalau bisa kayaknya butuh dikeretak-keretak. Iya, sampai indikasinya tuh kayak gitu alarmnya ya. Sampai kayak ngerasa kita tuh butuh dipijet deh. Bener. Butuh refleksi gitu loh. Tuh, jadi ya kenapa pentingnya rest day di situlah ya. Ya. Karena ada yang jelas indikasinya jenuh, kita bosen, terus badan kita udah memberikan sinyal yang pegel-pegel. Ya. Kayak contohnya gini deh, duduk, tek. Kalau kita nggak pegel kan udah bisa langsung nyantai aja. Betul. Ini dirinya kayak, aduh, susah, kayak ngerasa males kayak gitu loh. Itu paling, kalau menurut gue indikasi gambaran sederhananya di situ. Iya. Karena untuk indikasi tahu kita kapan butuh rest day apa enggak atau alarmnya itu seperti apa aja. Sebenarnya itu tiap orang pun bakal beda-beda. Tapi kalau indikasi untuk umumnya bagi gua itu kayak kalau lu seminggu ini berkepanjangan, ini tandanya lu butuh rest day. Tapi kalau misalkan dulu ada yang cuman hari ini DOMS nih ataupun ngerasa capek, tapi next day-nya segar, itu bukan. Berarti itu berarti bukan suatu hal yang dimana lu overtraining, ataupun lu kurang istirahat, nggak butuh rest day. Jadi kalau alarm cukup kuat sih menurut gue tuh yang paling paten itu, yang berkelanjutan gitu loh sampai se-week gitu. Betul. Gitu. Paling itu sih. Lanjut nih kita ke poin kayak rest day dianjurkan berapa lama atau berapa hari. Dari lu deh. Tadi lu juga udah sempet nyinggung tuh. Rest day berapa lamanya? Kalau gua secara berapa lama atau berapa hari itu balik lagi ke kebutuhan. Betul, kebutuhan dan badan kita tuh feedbacknya seperti apa. Yes, betul. Kalau emang di saat dibutuhkannya untuk seminggu, ya oke.
kenapa enggak gitu. Tapi kalau di saat lu ngerasa hari ini rest day, ya kan, besokannya udah oke, ya kenapa enggak? Benar. Gitu. Jadi kayak tiap orang mungkin beda-beda sih setiap rest day itu dibutuhkannya kapan. Jadi ya dengerin badan lu aja. Yes. Gitu. Ya at least kalau emang mau kita sesibuk apapun tapi tetap memprioritaskan untuk nge-gym, untuk olahraga ini olahraga ya mau dalam bentuk apapun itu, olahraga atau emang kita kerjaannya cuma olahraga aja kan kita bisa jadi atlet, atau emang kita belum ada kesibukan yang kayak gimana pun gitu ya kan, jadi kita seminggu bisa olahraga at least 1 hari lah ya, 1 hari minimal banget 1 hari. Tapi paling kalau gue pernah baca dianjurkannya 2 hari kan? 2 hari, karena ya kan? 1 hari pun yang pernah gue baca pun itu udah termasuk yang advance. Nah, tapi untuk beginnernya 3 sampai 2 lah. Yes. Untuk itu minimalnya. Ya tapi tetap harus protein dan lain-lainnya. Betul, tapi jangan lupa itu nutrisi. Nutrisi paling penting. Karena kan banyak orang-orang kayak bilang, lu olahraga ini, olahraga itu, tapi nutrisi nggak diperhatikan banget tuh. Nggak disenggol. Cuma. Poin keempat, jadi kalau nggak rest, apakah bisa mempengaruhi performa lo selama lo latihan ataupun lo menjalani aktivitas sehari-hari? Jelas dong. Iya sih, itu pasti jelas. Itu pertanyaan yang nggak harus dipertanyakan sebenarnya. Udah jawabannya itu aja udah jelas. Udah pasti jelas. Lu bayangin aja, lu nggak rest, lu latihan hari ini, besok nggak rest. Tawan dong besok kayak apa? Lemes kayak apa? Even lu penuhi nutrisi ya. Iya, atau gini deh. Kayak gue yang waktu gue belum kerja, gue masih bener-bener total jobless, bener-bener total proletar. Seminggu gue bener-bener olahraga terus. Oke. Senin sampai Minggu nih ya. Total 7 hari gue olahraga terus tuh dalam sebulan. Wah. Dan pada saat itu gue emang lagi gila-gilanya weight loss. Lagi hype banget ya. Iya, lagi hype banget. Bener-bener gue, wah yaudah gas terus deh. Kalau gue gak olahraga ngaco deh pikiran gue gitu. Itu emang kayak gue main basket nih. Nge-gym waktu itu gue cuma 3 hari, Senin, Rabu, Jumat. Oh iya. Tapi gue jogging, gue main basket bisa setiap hari. Pagi, atau sore atau gimana pun gue ada nyempatin jogging atau basket. Memang gue ngerasa pada saat jogging gue mindfulness banget. Gue bener-bener clear semua pikiran gue. Bener-bener happy. Main basket gue bener-bener senang juga. Dan gue berasa pada saat itu gue main basket lagi paling jago-jagonya. Tuh kayak gue nembak atau gerak kayak gimana pun pasti keren deh berarti ngerasa kayak gitu. Cuman ya pas bangun paginya gue, anjir gue kok begini banget ya rasanya ya. Gue ngerti tuh kayak badannya tuh feedbacknya nggak bener tuh. Di pikiran dia tuh kayak oke, masih bisa. Iya. Cuman pas bangun tuh kayak wah, soreness terasa semua dari telapak sampai ke kepala ya. Maksudnya masih di sini ya, otot-otot ya. Dari bawah ke atas tuh kayak itu udah jelas indikasi overtraining kalau itu mah. Bener-bener gue overtraining gitu. Jadi itu sebagai udah indikasi kenapa rest dia perlu harus. Dan intinya harus deh pokoknya. Kayak kita mungkin gambaran awamnya adalah kerja nggak mungkin dong. Iya. Secara setahun kita nggak ngambil cuti. Betul. Tuh, atau at least ada yang nyempetin healing. Kalau cuman dari weekend Jumat malam healing cuman ke Bandung atau ke puncak gitu, pasti ada kan? Pasti ada. Tuh, ya ibaratnya kayak gitu. Kerja aja kita harus ada breaknya, ada healingnya. Betul. Masa olahraga enggak sih gitu. Oke. Next. Sama begitu dari gue ya sama ya. Pokoknya penting. Tuh. Terus kalau nggak mau rest gimana? Kalau nggak mau rest gimana? Jadi ada beberapa orang juga mungkin pasti ada sih kata gue. Gue nggak butuh rest. Sampai ada juga yang di TikTok pun yang kayak gue tidur 3 jam 4 jam tetap jadi wir. Lu tau gak sih? Sempet ada ya lagi gitu. 3-4 jam tetap jadi wir. Ya sebenarnya gue nggak bisa komen apa-apa ya soalnya. Gue nggak mau jemput namanya, gue tadi hampir keceplosan. Pokoknya 3-4 jam tetap badannya tetap jadi. Emang bener tetap jadi.
Kan makanya gue bilang fitness itu luas dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi gue serius nih, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Makanya setiap metabolisme tubuh, badan Iya, orang, iya. semua itu masing-masing dan beda-beda. Iya benar. Makanya nggak ada, lu bener, lu salah, lu bener, nggak, itu nggak berlaku kalau dibuat di dunia fitness ini gitu. Iya. Makanya dengan dia ngomong 3 jam 4 jam tidur, nutrisi seadanya tapi tetap badan jadi, Enggak. ya bagus, ya udah good for you Ya aja. udah, Berarti karena dia mengenal badannya dia sendiri. Betul, berarti kan dengan gitu gue ngambil positifnya aja, dan gue juga nggak akan mengkomentar negatif juga soal itu. Berarti lu tahu badan lu dan lu bisa dengerin badan lu. Iya. Which is artinya bagus. Benar. Jadi gue kayak netral aja sih dia update TikTok kayak gitu. Jadi kayak ya udah bagus, berarti lu bisa Mungkin dengerin gini badan ya, lu. gue ngeliatnya gini. Mungkin dia 3 jam, 4 jam pada saat itu. Iya, tapi kan dengan dia ngomong gitu aja kan itu tanda nggak mau rest juga dong. Iya. Betul kan? Iya, mungkin pada saat itu. Iya. Gue mencoba untuk positif nih. Oke. Mungkin pada saat itu aja dia tidur kurang. Iya. Setelahnya dia balas dendam. Bisa jadi. Gue yakin, gue mesti Bisa akan. jadi. Bukan bisa jadi, kalau gue yakin kayak gitu sih. Pasti, tapi ya bener sih, namanya manusia juga kan nggak akan beda-beda jauh ya. Maksudnya untuk mungkin seminggu, untuk 4 minggu 5 untuk seminggu 2 minggu dia 3 jam 4 jam bisa. Tapi the Bisa. next week-nya lagi kayaknya dia bakal nggak akan segitu lagi. iya pasti fatigue sih. Fatigue banget, dia Pasti. kan pasti merasa dia moodnya naik turun. Karena Iya. itu lu kurang, kita nggak rest Atau atau tidur kurang aja deh simpelnya. Itu yang bener-bener paling bikin kerasa tuh mood naik turun. betul. Selain badan lu ini, selain badan yang capek, pegel-pegel tuh mood naik turun. Betul. Ya kan? Jadi Iya. gampang marah, jadi pelo. Betul. Tuh kasarnya gitu, jadi Pelor pelo. banget ya, sekarang pelor anjing. Pelor mana tempel molor. Iya, kayak orang Lola lah. Iya. Lu lama mesti kayak gitu, tell me banget kayak gitu kan. Kayak, Ya kalau dari kita ya pokoknya kalau nggak mau rest ya ada opsi. Ada opsi dan lu pinter. Lu harus ngerti badan lu. Yes. Tapi lu kalau udah nggak mau rest, jimret gila tapi lu tolol ya buat apa anjing? Yang ada juga malah bukannya muscle gain, malah muscle apa? Muscle loss ya? Iya. Muscle loss. Bukan muscle gain, males gain jadi. Males gain. Udah nggak mau makan protein. Nah, itu dia makan apa aja seadanya. Loss aja, mau makannya nasi terus mie kentang balado. Iya, udah karbo anjing. Proteinnya cuma harus 1. Nah, kalah tuh sepatu Nike Air Force One yang triple black, ini triple karbo anjing. Makanya. Ya, nah, opsinya apa dong? Berarti kalau nggak mau rest. Iya. Kalau dari gua ini sebenarnya agak kalau gue merasa ini agak janggal ya kalau kita sampein ya. Soalnya iya. Tetap butuh rest. Iya, benar. Tetap butuh rest gitu. Ya apa ya opsinya, mungkin deload bisa masuk opsi kan? Cuman deload kan mengurangi intensitas aja kan. Iya, bisa deload. Kalau dari lu nanya gue kalau misalnya gue nggak mau rest ya, anggap gitu deh. Gua dari POV lu gimana? POV gue akan lebih memperhatikan nutrisinya lagi. Oke. Kalau misalnya gue rest aja udah nggak mau dan tidur pun mau sesuka gue nutrisi yang penting dan lebih wise lagi untuk nutrisinya. Dari karbonya, lemak baiknya, dan maupun dari proteinnya. Makro dan mikronutrisinya lu perhatiin. Gue perhatiin banget. Karena kan dengan gue nggak rest aja itu kan tubuh butuh asupan energi yang bagus dong. Benar. Jadi pilihan kalau dari POV gue sih nutrisi sih. Iya, gitu. Oke. Kalau dari gue... Dari lu tuh gimana? Kalau POV lo, misalnya nggak mau rest, apa yang lu perhatiin atau apa yang lu pilih? Kalau gue mungkin tetap ya, balik lagi menyarankan harus rest. Oke. Rest. Lu akan bilang orang itu tetap harus butuh rest. Lu tetap harus butuh rest. Iya. Cuman kalau gila banget, ya mungkin bisa sih deload dimasukin. Oke, lu pakai masukin. Tapi dengan plus tidur lu bener-bener total 8 jam. Oke. Karena kan tidur yang bener-bener dianjurkan tuh 8 jam. Iya. Kurang dari 8 jam lu akan stres, akan bener-bener nggak begitu, kualitas badan istirahat tuh kurang. Iya. Dan kelebihan lu juga akan kelebihan tidur tuh juga fatigue banget, bisa menyebabkan bagus juga. Ya kan, menyebabkan kita capek juga. Capek yang berlebihan.
Jadi malas bangun lebih Yes, utama. Gue paling tuh. sering tuh ngerasain gitu. Kalau Tuh. kebanyakan tidur tuh malas bangun. Tuh. Jadi rasanya badan udah tidur 10 jam, itu kan lebih juga. Iya. Bukannya bangun malah tidur lagi. Betul. Karena kita ngerasa capek. Betul. Tuh. Jadi nyeret badan lu tuh jatuhnya. Tuh dia. Gitu. Mungkin dari gue tadi itu doang kali ya. Mungkin lu bisa deload, tapi lu tetap harus memastikan nutrisi lu. Dia apa tuh? Tapi balik lagi, better be wise than be crazy kalau menurut gue. Iya, oke. Lu tetap harus rest day Mm-mm. gitu. Persetan lah kalau lu nggak mau rest day gini. Karena Iya. pada saat nantinya di performa lu turun dan lu akan terlihat, ya gampangnya lu akan nggak update dengan dunia luar nantinya. Iya. Lu akan kehilangan Masalahnya semua muscle gitu. gain ini dalam dunia bodybuilding ini faktanya ya udah faktanya banget. Bener. Otot dibangun di saat lu tidur Itu dia. itu pas rest day. Dia. Jadi gimana? Nggak akan make sense juga kalau lu Itu nggak mau dia. lu nggak mau rest day. Kan waktu itu gue juga, kita udah sempat masukin. Iya. Ya. Ntar deh kita masukin lagi deh. Yang Tuh. kata-kata yang bener-bener fakta yang menjelaskan based Iya. on science juga. Betul, betul. Di sini kita ngomongin rest day ini, yang orang nggak mau rest day ini bukan berarti orang yang emang karena kalau sibuk beda cerita ya. Beda. Kalau ada kesibukannya yang mungkin ada yang shift-shiftan juga, ada yang shift malam segala macam itu beda cerita ya. Hmm. Ini kita ngomongin orang yang gym rat, kesibukannya hanya kayak orang kantoran biasa, tapi rest day-nya tuh tidur tuh seenaknya. Maksudnya yang Itu dia. begadang, dia masih bisa, gue tidur jam 2, jam 3, bangun jam 6 pagi lagi masih oke lah. Bener. Gitu loh, gitu. Ada lah beberapa orang kayak gitu, pasti ada lah, nggak Bener. mungkin nggak ada gitu loh. Itu dia. Makanya sampai banyak di TikTok itu yang membuat kayak gitu-gitu kan 3-4 jam tetap gede wir ya udah good for you aja kalau gue sih ngeliatnya. I see my fan ini, gue Iya, selebrasi benar. basket. Selebrasi basket. Tapi dia makanya apa ya? Oke, jadi poin yang tadi kita tetap menganjurkan lu untuk rest ya, Tetap rest ya. tetap rest ya. Tuh, at least sehari lah ya. At least sehari. Gitu Oke. loh. Paling bagus ya sebenarnya paling banyak bilang orang juga 2 kali juga udah bagus. Bener. Tapi sehari itu lebih ke advance saja. Kalau lu udah bisa dengerin badan lu, Yes. lakuin seminggu Itu sekali. dia. Karena yang ngerti badan kita adalah kita Kita sendiri. sendiri. Gitu. Lanjut kita ke Oke. poin tadi ya sempat lu sebutin deload. Yes. Oke, poin deload. Jadi deload itu deload week ya. Deload Ya. week itu apa? Deload itu apa? Ya. Gua nggak mau ini ntar mungkin Bakal banyak. banyak versi orang Betul, juga, betul. cuman nanti ya kita akan masukin kalau dari versi kita nih ya, gue Kita tuh selalu video itu selalu dari POV yang kita merasa apa yang Iya. kita kita kuasai. berdua kuasai dan Nah. karena pemahaman kita juga sama. Betul. Dan emang ternyata kita juga dari source yang sama juga, ya betul, kan? betul. Nah itu kalau dari kita adalah deload itu lu ya tadi mengurangi intensitas latihan yang begitu keras lah ibaratnya. Betul, oke. Ya kan? Yang dari kayak contohnya kita bisa bench press 100, Ya, terus kita masuk di load week, kita turun jadi setengahnya. betul. Karena setengahnya kan? Betul. Setengahnya kan bukan 75%, Betul. 50% kan Iya. malah. Mungkin kalau kalian benar-benar mau menguasai form, deload itu juga bisa kita gunakan untuk form correction lagi loh. Betul. Form correction moment loh. Setuju banget. Ya kan? Ya dari 50 ke bawahnya mungkin bisa sampai 25% atau 15%. ya, mencari muscle connection lagi. Yes, mencari muscle connection dan the right form. Iya, the right Benar-benar form. truly right formnya kita kayak gimana. Iya. Gitu. Ya kayak bench press ataupun yang lain yang biasanya bisa sampai full stack gitu. Iya. Coba pakai 2 plate atau Iya. pakai 1 plate juga nggak masalah Iya. kalau menurut gua. Tuh. Ya jadi kalau secara generalnya mengurangi intensitas latihan gitulah ya. Iya, betul. Yang biasa kita hardcore banget jadi softcore lah ibaratnya. Iya. Softcore tuh gimana guys? Nggak, maksudnya hardcore salahnya kemana nih? Enggak dong. Jangan kesanain. Gue langsung flat tadi aja. Jangan dikesanain. Gua lagi serius nih. Oke, dari gue ya. Hmm. Kalau dilihat sebenarnya sama Tio yang udah Tio bilangnya sebenarnya udah sama banget dan hampir nggak ada bedanya pun juga. Mm-mm. Kalau gue itu untuk mungkin yang bisa lebih lu ngerti adalah minggu tenang dari intensitas dan volume yang biasa lu mainkan gitu loh. Misalkan lu Kayak ujian minggu tenang ya. bener, gue baru mau ngomong itu. Jadi minggu tenang tuh kalau lu tangkapnya seperti kayak ulang-ulang ujian. Mm-mm. Jadi lu cooling down dulu, lu recovery dulu.
Iya. Jadi setelah lu misalkan 3 minggu deload itu kan dilakuin itu setiap 1 minggu. Iya. Dan dilakuin setelah 3 minggu lu mengangkat berat ataupun Oke. dengan set dan volume ataupun intensitas yang biasa lu mainkan. Contoh misalkan intensitas atau volumenya lu dimain di contoh misalkan yang tadi lu bilang dari 100 kilo jadi setengahnya ataupun dari misalkan dari 4 set jadi 3 set gitu kayak gitu. Jadi menurunkan dan supaya nggak overtraining juga bisa dan dia pun juga sebagai recovery gitu, recovery dari stresnya otot lu itu. Jadi stresnya otot itu di load week itu bisa dipakai untuk meng-relieve otot-otot lu yang stres gitu loh. Dan kapan dibutuhkannya itu setiap orang akan beda-beda dan pasti tapi udah indikasinya adalah di saat lu overtraining ataupun lu hit plateau itu. Iya, hit plateau bener. Hit plateau itu yang lu ngerasa beban lu segini-segini aja ataupun lu stuck ya, bener ya tadi ya stuck beban segitu-gitu aja dan lu ngerasa bosen juga. Nah, deload itu bisa jadi salah satu indikasi untuk ganti program ataupun nyoba exercise baru. Betul. Gitu. Jadi deload itu bisa luas sih, bisa panjang, bisa general juga, bisa banyak juga. Bener. Cuman ya gambaran generalnya yang tadi kita sampaikan aja. Tuh, gitu. Jadi deload week itu kapan sih lu dibutuhinnya dan kapan kapan lu dibutuhkannya ya bisa jadi dari 3 minggu lu angkat berat, lu bisa minggu keempatnya lu deload. Ataupun tadi dari bisa jadi lu 0 sampai 3 kali per tahun. Iya, jadi selama setahun ada at least ada 1 sampai 3 lah. Ya. Ada di load week-nya. Ada 3 kali lah, 3 kali dia 3 kali untuk tenang. Benar. Dengan angkatan yang biasa lu berat-berat, lu hajar habis-habisan. Kita kayak jatuhnya kayak ini ya, Yok. Kayak ibaratnya lu ada minggu ini minggu strength, next week-nya minggu hypertrophy, minggu hypertrophy gitu loh. Benar. Itu sama dengan apa yang diucapkan si Bam dan juga pelatihnya. Ya, Hani Rambut ya. Hani Rambut. Itu dia juga bilang gitu. Dimana kalau si Bam ini latihannya dia 6 days. Dalam 1 hari dalam 1 minggu 6 kali latihan 6 split. Ya kan? Gua nggak tahu udah splitnya dia gimana. Bisa sampai punya badan kayak gitu. Kalau kita coba yang ada kita sebenarnya bisa dicoba, tapi jangan berharap kayak dia. Iya. Beda. Udah injek. Berharap mah boleh. Berharap boleh sih. Berharap boleh. Ya kalau kejadian malam langsung jadi kayak si Bam. Udah pasti besok lu injek ya. Nah, si Bam kan 6 hari. Itu dia di videonya kok dia ngomong gitu kan. Lu pasti pernah nonton videonya. Iya. Mungkin ya kan, selaku orang yang mengaku mirip si Bam badannya ya. Amin ya Allah. Nah, itu Senin, Selasa, Rabu. Ya gampangnya gini. Gue nggak tahu dilihatannya dari Senin atau gimana harinya. Gue menggambarkannya gini, Senin, Selasa, Rabu, bener yang tadi Bang Abi bilang, ada strength day. Iya. Dalam seminggu 6 hari itu dia ada yang namanya strength day, yang fokusnya dia untuk mengejar strength dari otot-ototnya. Iya, kekuatannya. Dengan maksimum weight dan maksimum reps yang lu bisa. Iya, yang kita mampu. Lalu di Kamis, Jumat, Sabtunya 3 hari keduanya itu dia masuk ke hypertrophy day. Yang mana itu dari gue lupa dia bilangnya berapa 75 atau 60% dari maksimum weight. Gitu. Tapi repsnya dia mainin as much as you can. As much as you can. Jadi emang kayak close to failure juga, tapi tingginya. Gampangnya itu close to failure banget. Kan kalau close to failure-nya strength day itu kan lu paling kayak beban bench press beban 100 itu lu cuma bisa dapat 6 sampai 8. Atau mungkin kalau benar-benar ngincer strength 1 sampai 5 atau 3 cuma sampai 5 gitu kalau total strength. Kalau hypertrophy ya lu bisa mengejar ke endurance. Ya kan? Jadi kayak high reps Yes, high reps semua yang dari 1 sampai 15 or close to
more than 20 kalau Iya, lu iya, bener-bener ngejar hypertrophy dan right form. Iya, betul. Tuh. Tapi kalau si Bam dari 75 sampai ya 60 atau 55%. Betul. Jadi strength-nya masih dapat, hypertrophy-nya juga masih dapat. Jadi mungkin yang gue bisa simpulin adalah kenapa si Bam melakukan di 60% ini karena dia mau tetap dengan beban yang berat tapi repsnya tinggi juga tapi bisa gain muscle juga. Yes, itu dia. Bisa gain strength juga. Gain strength. Yeah. Kalau gue ngeliatnya dapet tadi 3. Endurance lu, muscle endurance dapet, muscle hypertrophy-nya dapet, muscle strength-nya dapet tuh. Jadi lengkap gitu ya. Nah, itu juga sama kok apa yang disampaikan sama Hani Rembot yang udah berapa sih Mr. Olympia yang dia dapatkan sebagai pelatih? 12 apa lebih 20-an ya? Lebih 20 berapa ya? 20 apa udah berapa ya? Gue lupa anjir. Karena kan banyak tuh yang dia pegang. Iya, dia pegang banyak banget. Ya, kan? Ada Handy Chopen, Hani siapa? Sibam, Derek Lansford. Iya, banyak dah. Banyak. Tuh, jadi simpelnya kayak gitulah ya. Iya. Nah, berarti udah deload ini termasuk udah semua kita simpulkan karena poin terakhir kita adalah deload kapan dibutuhkan dan dianjurkan juga udah kita sampein juga. Jadi udah lumayan jelas lah untuk deload itu apa. Atau misalnya lu pada juga masih kurang paham deload itu seperti apa, bisa search juga di internet. Ya, gitu. nanti kita masukin source-nya juga kok. Juga lah artikel ataupun kayak gitu. Biasa kita masukin kayak gitulah ya. Tentang deload-nya. Yaudah, paling dari kita kalau tentang rest day dan deload mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada kurang-kurang apa-apa segala macam atau masukan ya boleh bisa komen aja. Atau di Instagram kita nanti kita masukin kalau Ifran tuh Gegesa. Itu Genetic Talks. Itu search saja di Instagram tuh Genetic Talks. Nah, itu kita open for public untuk insight dan mungkin kalau mau nyikut nyinggul dikit juga. Gua ikutan Enggak, pokoknya kita open for insight nanya-nanya lah ya pendapat atau mungkin mau nanya-nanya juga boleh gitu. Masih pemula-mula mau nanya juga boleh. Atau mau gabung sama kita, ngobrol sama kita nih bisa di tengah sini nanti kalian. Iya, bisa ngobrol bareng. Atau mau ikut join kita latihan juga boleh. Benar. Itu tapi di gym kita ya. Iya, gym kita jangan gym Anda. Jangan gym kalian yang mungkin di Mega Gym atau gimana gitu. By the way kita latihan di gym Majapahit. Gym Majapahit loh. Majapahit ya. Tuh. Udah sempat viral lagi. Viral lagi gini ya. Gymnya udah sempat viral lagi. Hampir viral lagi. Hampir lagi. Hampir viral lagi. Untung udah di take down. Nah, jadi udah itu ya dari kita. Paling sekian dari video dari kita. Jadi intinya don't forget to rest day. Ya.